Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pergaulan sehat dan tidak sehat. Pergaulan sehat. Pergaulan sehat adalah interaksi sosial yang positif dan membangun. Pergaulan ini didasari oleh rasa saling menghormati, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Remaja yang terlibat dalam pergaulan sehat akan terdorong untuk melakukan hal-hal positif dan mengembangkan diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Apa sih ciri-ciri pergaulan sehat? Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Remaja yang terlibat dalam pergaulan sehat menerima dan menghargai perbedaan antar individu, baik dalam suku, agama, ras, pendapat, maupun kemampuan. Yang kedua adalah saling mendukung. Dalam pergaulan ini, remaja yang terlibat saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan positif. Yang ketiga, melakukan kegiatan positif. Remaja yang terlibat dalam pergaulan sehat menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang berikutnya, apa sih manfaat pergaulan sehat? Nah, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Pergaulan sehat membantu remaja untuk membangun rasa percaya diri, harga diri, dan optimisme. Hal ini dapat membantu remaja untuk mengatasi stres, kecemasan, dan depresi. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi belajar. Remaja yang terlibat dalam pergaulan sehat umumnya lebih fokus dan termotivasi untuk belajar. Hal ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan prestasi di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Pergaulan sehat membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti komunikasi, keterampilan, dan kepemimpinan, kerjasama, seperti itu. Keterampilan ini dapat membantu mereka untuk sukses dalam kehidupan mereka di masa depan. Yang berikutnya, kita akan membahas pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat remaja adalah interaksi sosial yang melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pergaulan tidak sehat juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Apa sih ciri-ciri dari pergaulan tidak sehat remaja? Nah, yang pertama adalah mengemburkan uang untuk kesenangan semata. Yang kedua adalah kurangnya bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, suka ikut pesta huru-hara yang sangat-sangat tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah tawuran. Kita tidak boleh, sebagai remaja tidak boleh tawuran, karena itu sudah termasuk ke dalam pergaulan tidak sehat. Yang berikutnya adalah penyalahgunaan narkoba, itu juga tidak boleh. Minum-minuman keras, dan seks di luar nikah. Lalu apa sih dampak dari pergaulan tidak sehat? Nah, yang pertama, terjerumus dan kecanduan pada obat terlarang seperti narkoba. Yang kedua, mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang ketiga adalah hamil di luar nikah. Yang keempat, gangguan kesehatan, contohnya terkena HIV atau AIDS. Terus yang kelima adalah hubungan menjadi kurang harmonis. Yang keenam, bisa terjerat hukum karena menggunakan obat terlarang. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan resiko depresi. Nah, lalu apa sih penyebab pergaulan tidak sehat remaja? Nah, penyebabnya adalah yang pertama, rendahnya kontrol diri. Yang kedua, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Yang keempat, gaya hidup yang kurang baik
rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang kelima, keadaan lingkungan keluarga, keadaan lingkungan keluarga. Lalu kita akan mencari pencegahannya. Bagaimana sih cara mencegahnya? Untuk pencegahannya, yang pertama, pendidikan agama dan moral. Nah, yaitu memantapkan pemahaman agama dan nilai-nilai moral. Yang kedua adalah membentuk karakter positif, yaitu membangun pribadi yang kuat dan berpendirian kokoh. Yang ketiga, memilih teman dengan bijak. Memilih teman yang mendukung perilaku positif, bukan negatif. Yang keempat adalah mempererat hubungan keluarga. Membangun komunikasi terbuka dan hangat dengan keluarga. Yang kelima, memberikan pendidikan seks. Memberikan pemahaman yang benar tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual, sehingga tidak ada lagi yang namanya seks bebas, karena sudah mengetahui apa saja pendidikan seks. Yang keenam, menyediakan kegiatan positif. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, organisasi sekolah, atau komunitas belajar. Yang ketujuh, mengajarkan literasi media. Memanfaatkan teknologi secara positif dan bertanggung jawab. Yang berikut adalah mensosialisasikan bahaya pergaulan bebas. Memberikan edukasi mengenai dampak negatif pergaulan bebas. Dan terakhir, yang berikutnya adalah mengajarkan keterampilan sosial. Mengembangkan kemampuan berinteraksi secara positif. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kondisi kesehatan yang baik dapat meningkatkan ketahanan terhadap pengaruh negatif. Nah, jadi teman-teman, itu saja beberapa materi pergaulan sehat dan tidak sehat yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Sekian, terima kasih.